Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berita yang masuk ke channel YouTube adalah soal perang online, perang netizen antara Korea dan Indonesia ya. Tapi di sini kita nggak terlalu bahas sumber masalahnya apa, ada efek ke Koreanya bagaimana. Kita bahas mengapa kok orang Indonesia sampai suka nonton Korea. Mengapa kok upaya Koreaisasi Indonesia kok nggak mulus? Kok nggak bisa Indonesia kayak Korea? Kita ngomong soal K-pop-nya ya. Jadi kita bahas soal perangnya dulu. Dari perangnya itu ya karena dipicu oleh penghinaan dari Korea. Asal mulanya dari kasus ya orang Korea bawa kamera gede ke konser yang katanya nggak boleh bawa kamera gede, terus diomongi miskin nggak mampu beli, padahal ya harga kamera kayak gituan piro sih. Kalau kita cari yang ya sederhana aja yang gede mungkin ya jangan niru kayak siapa Anang sopo jeneng lali sampai artis Anang itu kan punya kamera juga Obine sampai harga kamera ini 500 juta. Tapi kalau cari kamera tele yang pro gitu ya sebenarnya nggak terlalu mahal ya. Harga kameranya dari Red pun itu ya masih bisa dibilang terjangkau oleh orang Indonesia. Padahal itu kamera diakui dunia. Dulu ya sempat megang juga kamera tele. Anaknya belinya di Arab. Karena lensanya yang bawa orang Rusia. Unik juga, tuku kamera kok nang Arab. Ya yang jelas keributan terjadi karena orang Koreanya nggak terima dihujat gara-gara nggak boleh bawa kamera besar itu. Terus akhirnya menghina macam-macam, ya jadilah perang, jadilah hinaan. Kalau orang Korea sana pakai cara rasis, kalau sini pakai cara sing jelas-jelas sana itu lemah ya. Contoh operasi plastiknya, contoh perubahan pola wajah. Karena mereka ngaku warga yang ganteng, warga yang sempurna gitu, tapi ternyata karena hasil operasi plastik. Sebenarnya bukan plastik ya nyebutnya ya, silikon. Entah ada yang termasuk bionik apa enggak ya. Ya memang ya secara negara mereka itu lebih mampan gitu ya. Mereka merasa diri mereka lebih berharga ya bisa jadi karena untuk mencapai mereka yang sekarang itu mereka sudah keluar berapa juta, berapa puluh juta atau bahkan ratusan juta untuk bikin ya mereka itu tampilannya seperti sekarang. Kalau mereka membandingkan dengan warga negara kita, yo mungkin wajar mereka merasa diri mereka itu lebih mahal. Wong mereka loh untuk bikin hidung yang bagus habis ratusan juta. Sementara kita wis gak ngereken. Beberapa artis yang bahkan polosan pun ya, ada kan. Yang minim make up ada kan ya. Kalau yang
pakai full makeup itu biasanya yang dari Cina itu ya, yang sangat hebat sekali kemampuan makeupnya ya. Jadi berubah drastis ya kalau dari makeup. Mereka nyamakan kita dengan monyet karena ya mungkin karena dianggap terlalu alami barangkali ya. Uang kok kak operasi plastik waneh itu. Kalau menurut mereka mungkin gitu ya. Warga kita dinilai tidak berharga karena yo nggak ada apapun yang ono regane di badan kita ya. Karena seutuhan, gak di apa-apa. Kalau yang lagi paling maksimal disunat gitu ya. Yang perempuan paling ditindih telinganya. Mungkin ada yang pakai tato, tapi kan tato itu sangat minoritas kalau di sini. Mungkin dari yang wanita sering potong rambut, tapi potong rambut ya gak dianggap toh sama mereka. Karena nggak merubah total bentuk tubuh. Mungkin ada yang meninggikan badan pakai ortopedi atau apalah semacamnya sekarang. Tapi ya rasanya itu pun mek 300.000 ya. Kalau kita ini disuruh menilai berdasarkan berapa rupiah yang dikeluarkan, ya sulit. Justru mungkin yang tua-tua gitu. Habis berapa? 1 juta untuk apa? Untuk memperbaiki gigi, untuk gigi palsu, untuk opo palsu, rambut palsu. Kalau yang muda-muda rasanya gak ono ya. Kalau soal kosmetik dan lain-lain itu lah ya wis umum. Sini pakai, sana juga pakai. Gak ono beda nih. Dulu banyak model suntik silikon sekarang jarang. Karena ternyata banyak sekali malpraktek ya. Banyak sekali korbannya, muka jadi hancur malah. Jadi kalau menilai harga manusia berdasarkan berapa banyak operasi plastik tuh, harus diakui Indonesia memang kalah ya. Kok tadi bahas itu. Perangnya sendiri katanya membawa efek ke dunia hiburan sana ya. Entah ya, apakah orang Indonesia ini setia kawan apa enggak ngerti ya. Karena zaman dulu aja banyak pengkhianat. Nah, sekarang ya jangan heran kalau teman-temannya pada memblokir Korea terus dia sendiri kak ikutan memblokir. Karena ya merasa kok hubungannya aku nonton ya karep-karepku. Jadi walau ada yang sampai menggebu-gebu, gempur Korea, Korea itu itu sampai sing paling elek ditokno kabeh. Konspirasi dari USA, dari macam-macam gitu ya. Nah, tapi kan Indonesia wis tradisinya kalau dari cerita-cerita itu sebagai pengkhianat ya kan. Jadi kalau masih ada yang nonton Korea nyantai-nyantai jangan kaget. Nah, yang menarik di sini mengapa kok Korea itu jadi negara yang besar di bidang entertainment? Kalau dibilang pendidikan dari awal, ya mungkin bisa juga. Sepertinya lebih ke kompetisi ya. Karena kalau dibilang pendidikan dari awal di Indonesia juga ada cukup banyak ya lembaga-lembaga yang mendidik talenta-talenta muda untuk jadi bintang film, untuk jadi artis ya. Kayak salah satunya yang F4 ya. Itu kan mereka sebenarnya sudah didikan toh ya. Sudah dilatih. Tapi ya lihat aja grup-grup macam boyband gitu kan di sini nggak umur. Kan karena apa-apa, tapi karena ya orang Indonesia itu cepat bosan. Ada yang baru, ada yang baru.
Terus Indonesia itu sangat termakan iklan. Jadi kalau orangnya jarang iklan, yo kalau di Indonesia boyband itu bubar duluan ya. Selesainya karena bubar ya. Tapi ya memang pengadaran di Indonesia itu sedikit. Kompetisi juga sedikit. Sementara kalau di Korea itu banyak. Kompetisi juga banyak. Jadi ya pendidikan sudah ada. Wadahnya ada. Pasarnya juga ada. Jadi rasanya kalau di sananya sendiri nggak ada penonton, di Indonesia ya nggak bakal ngikuti. Dari datanya juga cukup menarik ya. Indonesia jadi nomor 3 dan itu cukup dekat dengan yang di nomor 1-nya di Koreanya sendiri. Jadi fansnya Korea itu mayoritas di Korea. Habis itu Jepang, terus habis itu Indonesia. Nah posisi Indonesia dari sisi jumlah kok, dari sisi grafisnya kok gak begitu beda jauh ya dari negara lain, dari dua negara Jepang dan Korea ini. Yang unik juga kenapa kok Jepang ngefans ya? Kenapa kok Jepang ngefans sekali? Padahal secara jumlah penduduk Jepang dan Korea itu mestinya nggak begitu beda ya. Tapi kenapa kok Jepang bisa banyak ya fans Korea? Ironi ya Jepang nggak gitu. Padahal dulu katanya, oh Jepang ini perang budaya dari novel, dari manga, dari anime. Tapi ya ternyata kok sekarang malah Korea yang menang. Tapi yang jelas yang nomor 1 tetap Korea. Artinya apa? Artinya ya mulai berkembangnya dari Korea dulu. Dan perkembangan kalau di dalam suatu negara biasanya ya bisa diatur, dikendalikan oleh satu lembaga ya. Jadi ada yang waktunya naik ya ini, waktunya turun ya ini gitu ya. Orang Indonesia kan cuma ngikut-ngikut. Diomongin, oh sekarang yang lagi naik daun ini, nurut aja. Oh yang lagi naik daun ini, oh nurut aja. Oh drama yang lagi ngetren ini, nurut aja. Nggak punya pendirian kan orang Indonesia. Nggak bisa menentukan, oh ini jelek, ini bagus berdasarkan kepribadian sendiri. Mereka pasti lihat reviewnya orang lain. Kalau reviewnya itu dikendalikan oleh Koreanya sendiri ya manut aja. Terus orang beberapa ya mengkait-kaitkan bahwa pasar Korea itu sudah mulai turun di Indonesia, menghubungkannya dengan konser, menghubungannya dengan merchandise, dengan barang-barang idola itu ya. Ya yang ngomong gitu mungkin nggak memperhatikan pola orang Indonesia ya, nggak memperhatikan karakter orang Indonesia. Orang Indonesia ini kongkon bayar males. Jadi kalau lihat konser itu lebih ke gaya ya, lebih ke adu gengsi. Jadi misal beli itu bukan karena betul-betul minat, tapi lebih karena gengsi. Pas ada lagi artis ngetren terus melakukan konser di Indonesia gitu, beli bukan karena suka dengan artisnya, tapi demi menjaga gengsi. Paling enggak ya editor pernah tahu ada yang rela menghabiskan uang 9 juta ya, untuk beli konser ke Jakarta dari sini, dari daerah. Tujuannya apa?
karena biar bisa ngeposting di Instagram, biar oh ini loh saya di sini, saya di konsernya sini. Jadi bukan karena suka ya, tapi karena pingin nyombong. Jadi kalau nggak bisa untuk nyombong, nggak butuh. Jadi antara oh saya sudah beli posternya ini dengan oh saya sudah lihat langsung konsernya, nilainya beda jauh. Jadi yang namanya merchandise dia nggak akan beli banyak, hanya beli yang bisa dipakai untuk pamer. Jadi kalau yang dipamerkan itu adalah barang seharga cuma 100.000, cuma 500.000, bisa aja dianggap belah wis opo sing iso dibanggakno dengan hal itu. Kecuali nilai total merchandise-nya harganya misalnya 50 juta, beli banyak, dan harga itu pun bukan karena beli di Indonesia, tapi oh saya beli langsung di Korea gitu ya. Jadi kalau harga merchandise yang dijual di Indonesia itu barang merchandise dijual di Indonesia nggak laku, ya karena orang-orang lebih memikirkan gengsi. Beli merchandise-nya artis Korea gitu ya, harga wis 1 juta gitu. Terus ditanya beli di mana ini? Beli di Tangerang, beli Jakarta, beli Surabaya. Kok no nilai nih? Beda dengan ini saya beli 1 juta, barangnya cilik, gak kelihatan gitu ya. Cuma mungkin gantungannya kunci handphone gitu. Ini beli di mana? Di Korea. Seje cerita nih. Sama-sama 1 juta. Yang satunya beli di Indonesia, satunya beli di Korea. Beda ceritanya. Dan ini juga artinya orang Indonesia kalau beli online ya mikir-mikir. Harap bisa dipamer nonang sopo. Kecuali kalau sudah pernah ke Korea beneran, ini ngaku-ngaku barangnya beli di Korea ya bakal dipertanyakan. Kalau nonton konser aja nggak mampu ya, dianggap ke Korea juga nggak mampu. Jadi dari masalah gengsi ya, kalau menurut editor itu bukan karena suka beneran. Mungkin ada ya yang bener-bener suka sampai ngefans, sampai ngejar kemana-mana, itu pasti ada. Beli aksesori macam-macam. Kalau yang fans seperti itu biasanya ya nggak akan cari mahal, dia cari yang murah. Bisa ngeprint sendiri ya ngeprint sendiri, ngapain beli. Bisa fotokopi ya fotokopi saja. Cari murah ya. Kalau yang fans beneran nggak akan, wah ini barang didatangkan langsung dari Korea harganya segini, tapi barangnya cuma kayak gitu ya, nggak ada bedanya. Orang yang nggak tertarik. Tapi ya itu sih dinamikanya orang Indonesia. Dan mereka-mereka yang gengsian itu ya nggak bakal mikirin ini lagi pas perang Korea, enggak. Sing penting gengsi nih. Kecuali kalau Korea sudah dianggap betul-betul nggak bisa menaikkan gengsi ya, di Instagram malah bikin dihujat, pasti dijauhi. Pasti dijauhi. Kalau jadi yang mikir gengsi pasti bakal menjauhi. Sementara itu yang fans benar-benar fans, ya suka terus suka. Dia nggak akan ngereken mau ada perang mau apa. Suka dong suka yang ngapain. Tetap tonton, tetap gitu deh. Ya setelah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.